Kembali lagi bersama dengan saya, Mr. Nafid Studio. Pada saat ini kita akan mereview dan menjelaskan kembali fitur baru pada aplikasi pemparan kita, yaitu pemparan Raja Nafid 10. Kita buka dulu aplikasinya ya. Fitur yang dimaksud adalah fitur menampilkan data dengan cara diagram pemparan. Apa itu diagram pemparan? Nah, ini seperti biasa yang pernah kita lihat di rumah-rumah ya. Nih. Jadi ini menampilkan pemparan Raja Nafid 10 dari sudut 14, 15, dan 16. Ya. Seperti ini. Jadi ini sebagai opung, ini anak, ini nanti pemparannya atau paupunya untuk nomor selanjutnya. Bagaimana cara membuat ini? Menyusun seperti ini, kita coba ya. Jadi ini kita lihat ya bahwa ini masih atas nama ini ya. Coba kita klik di sini. Nah, ini sudut nomor 17. Sudut 17. Oke, kita coba untuk menyusun yang baru. Kita buat dulu silsilah dari nomor sudut mulai 4 ya sampai dengan 7. Nama pemparan yang mau kita lihat ya. Pemparan nomor 4 itu siapa? Nah, misalnya nih Siok Kalbarita atau Sibigulaos. Kemudian natorasnya yang mau kita ambil adalah Mulia Raja. Ya, Mulia Raja. Jadi dari Bigulaos ke Mulia Raja. Kemudian ke mana nih? Memang kita kalau tidak kalau tidak punya punya pengetahuan ya susah ini ya. Punya pengetahuan tentang silsilah itu maksudnya. Oke, coba hanya 3 kita ambil ya, 3. 3 kemudian simpan ya, kirim. Jadi tadi Sibigulaos, Mulia Raja, dan Toga Nabulon. Ya, coba kita lihat hasilnya. Tampilkan, kemudian diagram pemparan. Oke, ini masih belum berubah ya. Coba kita refresh dulu ya. Kita refresh sampai nanti dia berganti sesuai dengan yang kita pilih tadi. Ya, menurut kita sih kemarin ya itu butuh waktu 1 menit ya. 1 menit. Jadi nanti di sini dia Sibigulaos, kemudian di sini nanti Mulia Raja, dan di sini nanti Toga Nabulon. Siapa anak Sibigulaos nanti akan muncul di sini di tingkat 2. Siapa anak dari Mulia Raja akan muncul nanti di sini tingkat 3, dan siapa anak dari pemparan dari Toga Nabulon nanti akan muncul di bawahnya. Coba kita cek. Oke, belum. Kita coba keluar. Ya. Memang agak lama ya, tapi kita coba bersabar ya. Bersabar sambil melihat perubahannya. Coba kita lihat. Ya, belum juga. Coba kita sabar dulu. Refresh lagi. Refresh lagi. Refresh lagi. Ya. Belum juga, kita coba keluar.
Belum juga. Iya, ini dia. Jadi tadi yang kita lihat adalah dari Mulia Raja ini. Jadi cukup apa ya? Harus cukup sabar ya. Nah, jadi Mulia Raja punya anak 2, yaitu Sahala Raja dan Toganabulon. Kemudian Toganabulon punya anak 3, yaitu Raja Panyangan, Opu Sautihon, dan Raja Sipigo. Nah, ini tadi hanya 3 sundut ya. Ini 3. Ini sundut Pak. Ya, ini 6. Maksudnya ini 5 ini ya. Ini 5. Ini yang 6. Oke. Sundut 6. Jadi Mulia Raja tadi 4, Toganabulon 5, ini adalah nomor 6. Nah, harusnya tadi kita pilih di bawah daripada Raja Sautihon ini ya. Coba kita lihat 4, 5, 6, 7 ya. Kita lihat di bawah Sautihon itu sama. Nah, sebagai referensi ya, kita kan tidak tahu nih. Kalau itu silsilah kita mungkin kita tahu, tapi kalau bukan silsilah kita mungkin kita tidak tahu. Nah, coba kita lihat dari sini ya. Nah, ternyata anak dari Mulia Raja itu adalah Toganabulon, Opu Sautihon, dan Opu Sawaboron di sini ya. Jadi harusnya tadi kita bikin Opu Sawaboron ini ya, Opu Sawaboron. Coba kita ulang ya, coba kita ulang, bikin baru ya. Ingat ya, Opu Sawaboron ya. Oke, sundut 4 sampai sundut 7, yaitu Mulia Raja, kemudian Toganabulon, kemudian Opu Sawaboron ya. Coba kita bikin Opu Sawaboron, kemudian bukan ya, Opu Sautihon ya. Iya, Opu Sautihon ya. Opu Sautihon, kemudian di sini Opu Sawaboron. Kemudian kita bikin dulu ya, coba dulu Ama Sawaboron ya. Coba ini sampai 5 sundut ya, 5 sundut. Kita kirim. Oke. Kita tutup, matikan dulu, kita hidupkan lagi. Kita tunggu sampai 1 menit ya. Oke. Coba kita refresh hasilnya yang kita buat tadi. Ini, wah, ini sudah langsung ya. Jadi ini tadi, ini anak dari Mulia Raja ada 2, yaitu Sahala Raja dan Toganabulon. Kemudian yang mau kita lihat di sini adalah Toganabulon ada anaknya Opu Sautihon. Opu Sautihon di sini ada 2 anaknya, yaitu Opu Sawaboron dan Panolhing. 3 ya. Raja Ugan. Ternyata anak dari Toganabulon itu ada 3 ya. Raja Panyangan, Opu Sautihon, dan Raja Sipigo. Kemudian Opu Sautihon itu, jalur yang kita pilih ini, punya anak 3 ya. Opu Sawaboron, Panolhing, Raja Ugan. Kemudian jalur yang kita pilih adalah Opu Sawaboron. Anaknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, yaitu Ama Sawaboron, Pangahu, Guru Mangaloksa, dan anak dari Ama Sawaboron adalah Opu Manambos. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Jadi kalau kita pilih 5, maka yang dihasilkan adalah 6 sundut. Kalau kita input 5 sundut, yang dihasilkan adalah 6 sundut. Ya, demikian sementara fitur baru dari Peparan Raja Nabitupulu, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ito Epa Nabitupulu
yang sudah mengentri silsilahnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 16. Jadi bagi dongan tubuh dan amang inas sekalian, mari kita entry supaya kita dapat melihat dan menggunakan aplikasi ini untuk kepentingan kita. Dan marga-marga lain untuk bisa saya buatkan seperti ini, ya. Tadi sudah ada Borsak Sirumonggo dan sudah ada yang merequest Simanulang, Sihite, dan Banjarnahor. Yang penting silahkan kirimkan kepada saya alamat Gmail, satu alamat Gmail beserta dengan passwordnya, biar saya buat menjadi database peparang bagi marga-marga saudara. Jadi ini bukan disimpan di handphone saya atau disimpan di email saya, tapi akan disimpan di email pemparan marga masing-masing. Demikian penjelasan saya. Salam kreatif dari Mr. Nabit Studio.